Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar, salam patunggilan. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa saat ini kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing, di mana pada ibadah minggu saat ini juga akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus ekumene. Sebelum kita masuk di dalam peribadahan, penegasan dari warta gereja adalah untuk ibadah Hari Raya Persembahan yang kedua GKJW Jemaat Tunjung Sekar akan diadakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 secara online dengan tema Pisung Sungku Wujute Katresnanku Marang Gusti Allah. Adapun jenis-jenis persembahannya adalah persembahan petingan, persembahan basar online, persembahan ibadah syukur Hari Raya Persembahan yang kedua, dan persembahan ibadah minggu. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu, serta saudara semua, khususnya warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam peribadahan, di mana dalam ibadah perjamuan kudus ekumene ini akan menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Retnosari. Untuk itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji bersama dari Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama. Warga Jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia pada saat ini di mana kita boleh membangun persekutuan kita dalam ibadah minggu, yang di dalamnya juga dilayankan undangan perjamuan kudus dari Tuhan, menghayati bulan Oikumene. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan masing-masing menghaturkan pengakuan demikian. Ibadah perjamuan kudus Oikumene hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada saat ini mengawali bulan Oikumene adalah kesetiaan kepada leluhur bangsa. Kita sambut tema ibadah kita ini
dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai dan sejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu persekutuanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, masuk di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan bimbingan Tuhan. Tuhan, sesaat kami akan membaca, mendengar, serta menggumulkan firman Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus. Terlebih kami berdoa untuk hamba Tuhan, Ibu Pendeta Retnosari, yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan dalam angan-angan dan pikiran Tuhan, semuanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama, seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka, katanya, anak-anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia,
supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki bulan Oikumene, di mana dalam 1 bulan ke depan ini kita diajak bersama-sama untuk menggumuli kehidupan persekutuan kita bersama dengan jemaat-jemaat lain atau gereja-gereja lain yang ada di sekitar kita. Bahkan bulan Oikumene ini bukan hanya menjadi bulannya GKJW, tetapi juga bulan Oikumene untuk seluruh dunia. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama mendasarkan pada firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama-sama, di mana Tuhan Yesus mengajak kepada para pendengarnya untuk menggumuli bagaimanakah anak-anak Tuhan itu hidup bersama-sama dalam kerajaan Allah. Nah, bersama-sama ini tentu ada banyak keragaman. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, di mana ada banyak sekali macam bentuk model persekutuan yang ada. Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah itu dan siapa yang hidup dalam kerajaan Allah itu, yaitu dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa tuan tanah itu memiliki kebun anggur yang sangat luas, lalu juga mendirikan tempat memeras anggur, dan juga mendirikan menara-menara untuk bisa menjaga kebun anggur itu. Nah, dalam rangka menjaga kebun anggur itu, maka butuh penggarap.
pekerja yang bekerja di kebun anggur itu. Setelah tiba waktunya, seperti biasa, maka tuan itu akan menyuruh hamba-hambanya mengambil hasil panen yang digarap oleh para penggarap itu. Nah, tetapi apa yang terjadi di sini? Ketika tuan itu mengirimkan hamba-hambanya, justru para penggarap itu menyiksa para penggarap itu dan bahkan membunuh para hamba utusan tuan itu. Tuan itu tidak berhenti di situ. Dia mengutus lagi utusannya lebih banyak lagi. Namun mereka tetap melakukan kejahatan itu. Jadi para hambanya itu disiksa, dibunuh. Melihat hal yang seperti itu, tuan itu lalu mengirimkan anaknya dengan harapan para penggarap itu akan segan jika yang dikirim itu adalah anak dari tuannya itu. Nah, apa yang terjadi di situ adalah justru di luar dugaan siapapun, karena ternyata bukan rasa segan yang ditunjukkan oleh para penggarap itu kepada anak tuan itu, melainkan justru mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan untuk membunuh anak tuannya itu. Jika ahli waris itu kita bunuh, maka semua warisan itu akan menjadi milik kita. Jadi dengan tingkatan seperti itu kita melihat di sini bahwa penggarap-penggarap itu yang semula hanya tidak suka ada hamba yang ingin mengambil hasil panennya, sampai pada tahapan mereka membuat kesepakatan untuk mengambil alih warisan tanah itu untuk mereka sendiri. Dan sungguh ini merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga akhirnya Tuhan itu menyuruh hamba-hambanya menangkap para penggarap itu dan membinasakan orang-orang yang jahat itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah sebenarnya maksud dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur itu? Perumpamaan ini mengkisahkan kepada kita bahwa hidup dalam kerajaan surga itu ternyata Allah juga memanggil, membuat kesepakatan dengan para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan itu yang digambarkan sebagai kerajaan Allah. Jadi penggarap mendapatkan kewenangan untuk menggarap tanah itu, hidup dalam suasana kerajaan Allah itu. Tetapi para penggarap itu yang melakukan kejahatan digambarkan adalah orang-orang Israel yang sebenarnya dari bangsa yang bukan apa-apa begitu, tetapi Tuhan Allah sendiri mengambil mereka menjadi sebuah bangsa. Tapi kenyataannya bangsa Israel, para imam-imam, para tua-tua Israel, ahli-ahli Farisi, justru membuat kesepakatan yang buruk, yang jahat, yaitu membunuh anak dari tuannya itu. Nah, jadi penggarap ini adalah merupakan gambaran dari orang-orang Israel, para imam-imam, tua-tua Israel, orang-orang Farisi. Nah, sedangkan para hamba itu adalah merupakan utusan Tuhan Allah sendiri melalui para nabi.
untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk mendampingi kehidupan bangsa Israel, tetapi justru itu dibunuh. Sampai pada akhirnya Tuhan itu mengirim anaknya, dan itulah yang digambarkan sebagai anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi puncak kejahatan Israel itu adalah justru ketika mereka membuat kesepakatan untuk membunuh anak Allah itu. Dan itu yang terjadi. Nah, dari sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lalu berkata kepada mereka, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata itu. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi dari perumpamaan ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel yang harusnya menerima keselamatan dari Tuhan itu, tapi karena kejahatannya yang luar biasa, maka keselamatan yang harusnya menjadi hak mutlak, penuh bagi kerajaan Israel itu, lalu Tuhan memberikannya juga kepada yang lain di luar bangsa Israel yang seharusnya tidak dipanggil menjadi penggarap kebun anggur itu. Inilah yang ditunjukkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus kepada orang banyak tentang penggarap kebun anggur. Nah, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Allah pada saat ini dalam kehidupan kita telah membukakan pintu keselamatan itu bagi kita. Apakah itu karena perbuatan baik kita? Bukan. Tetapi itu semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita menyadari sekarang kita hidup di kebun anggur itu. Hidup dalam kerajaan Allah. Nah, maka apa yang dilakukan di sini? Maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah ya menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Masalahnya adalah bahwa dalam kehidupan kita itu seringkali kita justru bersikap seperti penggarap kebun anggur. Dengan Tuhan Allah yang memberikan berkat luar biasa itu, kita justru masih hitung-hitungan dengan Tuhan Allah itu. Bahkan kadangkala kita juga melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka di sini kita juga diajak supaya kita juga menjadi penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan itu sesuai dengan kesepakatan kita dengan Tuhan Allah. Penggarap tugasnya adalah mengelola kebun anggur itu supaya menghasilkan buah, bukan mengambil alih kebun anggur itu. Dan itu yang juga sedang kita kerjakan pada saat ini, di mana kita diingatkan supaya di dalam kehidupan kita saat ini, kita menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Apakah kita tidak mendapatkan keuntungan? Kita sudah mendapatkan keuntungan itu. Terlebih dulu dari Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus itu. Perjamuan kudus kita saat ini adalah juga merupakan kerangka kita bersekutu dengan Tuhan Allah yang dipersekutukan dalam tubuh dan darah Kristus yang telah dibunuh dan dilemparkan oleh orang Israel itu. Tetapi saat ini kita tumbuh menjadi jemaat Tuhan
adalah karena justru bertumpu pada batu yang dibuang tadi itu, yaitu Yesus Kristus. Maka untuk mengembangkan persekutuan, untuk bekerja di kebun anggur Tuhan itu tidak ada lain selain kita mengorientasikan hidup kita, mengarahkan hidup kita hanya pada batu yang dibuang itu, yaitu Yesus Kristus. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan itu. Supaya persekutuan kita tidak menjadi persekutuan dengan kesepakatan-kesepakatan yang tidak baik. Tetapi persekutuan kita berdiri, dikembangkan di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kiranya dengan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus itu memampukan kita juga untuk mampu menerima keberadaan saudara-saudara kita yang lain, gereja-gereja yang lain yang juga menerima keselamatan dari Tuhan itu. Sebagaimana yang diimani oleh para pendahulu kita di jemaat kita ini, atau di mana kita pernah hidup dalam sebuah jemaat. Bersekutu di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Semoga jemaat Tuhan semakin bertumbuh, menghasilkan buah, dan diikat dalam satu persekutuan kasih bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali mengikrarkan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu dimohon jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah kekristenan mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya, di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya,
tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umat-Nya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis Gereja KJW ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia selalu merayakannya pada setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab, satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumene. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Jemaat, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama.
Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri tahta-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku." Demikianlah Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, maka sekarang layanilah warga jemaat untuk menerima tubuh Kristus. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Maka perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Maka sekarang layanilah saudara-saudaramu untuk menerima darah Kristus.
Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, maka marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan yang didasarkan pada Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita pujikan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam ibadah kami saat ini, Tuhan berkenan untuk mengundang kami dalam persekutuan perjamuan kudus oikumene, di mana melalui perjamuan kudus ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa setiap gereja yang tumbuh di muka bumi adalah merupakan gereja yang tumbuh karena batu penjuru itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunjung Sekar, bersama dengan gereja-gereja di sekitar kami, di seluruh dunia, boleh memahami bahwa sesungguhnya kami berdiri di atas iman yang sama, diikat oleh tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Bersyukur atas semua karyamu ini, kami menghaturkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengelola juga Tuhan lengkapi dengan hikmat dan ketaatan, sehingga melalui persembahan ini, gerejamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar menurut kehendak Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami pandemi COVID-19
Bahkan di kota Malang ini juga mengalami peningkatan akan korban pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tumbuhkanlah kesadaran, hikmat pada semua orang, terlebih anak-anak Tuhan, untuk melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih menghadapi dampak pandemi COVID ini, di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, secara tata ekonomi mengalami atau masuk pada masa resesi. Ada banyak kebingungan, kegelisahan di sana-sini Tuhan. Kami kembali kepadamu, sumber kehidupan kami. Kiranya Tuhan bukakan tingkap berkat. Tuhan berikan daya kreativitas. Tuhan berikan semangat pada umat-Mu, sehingga warga jemaat-Mu boleh terus menjalani kehidupannya dengan berdasarkan atas berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Yang saat ini sedang menekuni pendidikan dan juga mengalami proses perubahan yang tidak ringan. Kami berdoa untuk para siswa, mahasiswa, para guru, dosen yang terlibat dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat sehingga semua program kebijakan pemerintah di bidang pendidikan juga boleh dilakukan karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit. Kami mohon Tuhan Kau lawat mereka. Tuhan hadir menjamah mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu melalui setiap pengobatan yang diupayakan oleh keluarga. Sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami kekuatan dan kesehatan. Terlebih yang saat ini ingin menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan karena beban pergumulan yang berat. Angkatlah beban itu Tuhan dan terangilah batinnya. Sehingga saudara-saudara kami ini pun pada akhirnya boleh merasakan kasih, kemurahan yang menyertainya di dalam menyelesaikan setiap pergumulan hidupnya. Bapa di dalam surga, kami teringat akan saudara-saudara kami, khususnya juga warga jemaat-Mu yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan juga para medis, relawan, yang saat ini berjuang untuk memberikan perawatan, menyembuhkan para pasien khususnya yang karena COVID. Lengkapilah mereka dengan kuasa-Mu, dengan imunitas tubuh yang baik, sehingga saudara-saudara kami ini dapat melakukan tugasnya, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Tuhan kiranya selalu hadir dan berkarya. Roh-Mu yang kudus kiranya menggerakkan setiap hati untuk senantiasa bersandar pada kasih karunia Tuhan. Agar saudara-saudara kami juga tidak menjadi mudah putus asa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, baik dalam ibadah online ataupun offline. Majelis jemaat yang melayankan, Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan, memberikan hikmat, serta membukakan berkat bagi jemaat ini. Sehingga jemaat ini boleh melakukan hal yang lebih besar, terlibat dalam persekutuan-persekutuan yang ada baik di lingkup Majelis Daerah Malang 3, Majelis Agung maupun PGIS yang ada di tempat ini.
Inilah Tuhan, seru sembahyang kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami mengundang untuk berdiri dan terimalah pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 427 bait yang pertama. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Sang Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.